Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya, di statement awal ada sebuah pertanyaan ya. Why do adsorption activity happen? Kenapa ya peristiwa adsorpsi itu bisa terjadi? Nah, sebelum kita membahas kenapa bisa terjadi, adsorpsi itu adalah sebuah proses yang terlihat seperti pada gambar sebelah kiri ya, di hadapan kalian itu. Ada sebuah material ya, itu activated circle ya, atau karbon aktif, arang aktif. Arang aktif itu ternyata bisa mengadsorb atau mengikat atau menarik molekul-molekul yang ada di atasnya. Nah, molekul-molekul itu bisa sebenarnya dua ya, yaitu adalah zat gas ataupun zat cair, seperti itu. Jadi itulah peristiwa adsorpsi. Yang membedakan dia dengan absorpsi itu apa ya? Yang bravo itu ya. Kalau adsorpsi itu hanya menempel secara fisika di permukaan sebuah material tersebut ya. Dalam hal ini misal activated circle ya. Jadi ikatan-ikatan yang terbentuk itu hanyalah ikatan-ikatan sekunder ya, tidak sampai ke ikatan kimia utama. Ya, ikatan sekunder kan banyak macamnya ya, bisa karena gaya elektrostatik ya, salah satunya, atau bisa karena ikatan van der Waals. Nah, yang paling memungkinkan di sini adalah karena adanya ikatan van der Waals, sehingga mereka bisa saling ikat mengikat ya, antara adsorption, antara activated circle dengan molekul gas yang ada di atasnya. Nah, itu adalah peristiwa adsorpsi. Kemudian muncul pertanyaan ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Tadi kan sudah sedikit saya jelaskan ikatan yang terjadi ya. Tetapi lebih dalam lagi pertanyaannya ya, kenapa kok terjadi ikatan? Seperti itu ya. Maka di situ saya memberikan clue ya, bahwasanya harus ingat lagi tentang surface activity ya, di bab sebelumnya. Jadi kalau kalian masih ingat tentang surface tension ya, atau tegangan permukaan, kenapa kok bisa terjadi surface tension? Itu adalah karena ada gaya sisa ya, yang tidak seimbang. Yang kanan kiri sudah saling berikatan ya, tetapi yang bawah dan atas tidak saling berikatan karena yang atas itu berkontak dengan zat atau fase lain ya, tidak pada fase yang sama, sehingga terjadi ketidakseimbangan gaya atau unsaturation. As a result of unsaturation, solid and liquid surface tend to satisfy the residual force ya. Jadi mereka itu cenderung nanti tend to satisfy, cenderung untuk ya gayanya itu tidak boleh sia-sia, harus digunakan ya. Dengan cara apa? By attracting onto and retaining on the surface gas or dissolved substance with which they come in contact. Attracting itu artinya menarik ya, menarik onto. Nah, ini yang perlu di garis bawah ya. Onto ya, onto dengan into itu berbeda kalau dari segi bahasa Inggris ya. Into dengan onto itu bedanya adalah pada letak dari molekul yang diadsorb ya. Kalau on ya, seperti halnya apa namanya, kita mengartikan on secara umum ya. On itu kan artinya di atas ya, on the table, dan on yang lain artinya di atasnya menempel, seperti itu. Tapi kalau in itu sudah sampai terserap ke dalam si material pengadsorb. Nah, itulah yang membedakan antara adsorption yang menggunakan huruf D dengan absorption yang menggunakan huruf
B. Jadi kalau adsorption ya yang sedang kita bahas ini itu hanya sampai pada permukaan dari semisal activated circle ini ya. Tidak sampai ke dalam seperti itu. And retaining on their surface gas or dissolved substance with which they come in contact. Retaining bertahan ya, bertahan di sana sampai pada suatu ketika ada yang membuat dia tidak bertahan ya. Maka yang membuat dia tidak bertahan itu nanti kita sebut sebagai proses desorpsi atau desorption ya. Adsorption itu adalah pengikatannya ya, di mana gas yang lain ya di sekitarnya, entah itu liquid ataupun gas, itu teradsorb ke dalam di atas permukaan dari material pengabsorb, kemudian bertahan hingga suatu ketika dia terilis ya, tidak terikat lagi ya. Itu yang disebut sebagai nanti desorption. Ya, ada dua istilah yang perlu kita sama-sama ketahui ya. Yang pertama adalah adsorbent ya, yang paling bawah itu. Jadi adsorbent itu definisinya adalah substance to which it is attached. Intinya adalah zat yang mengadsorb ya, atau zat di mana itu nempel gitu ya, si gasnya atau si liquidnya nempel ya, gas atau liquid yang ada di sekitarnya itu nempel. Intinya pengadsorb itu adalah adsorbent. Sementara adsorption phase itu adalah zat which is attract on the surface of solid or liquid. Ya, jadi adsorption phase itu intinya adalah substance yang menempel ya, atau ditarik oleh adsorben itu tadi. Seperti itu. Dari sini ada yang mau didiskusikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Ini ya, perbedaan antara adsorption yang dengan absorption. Kalau adsorption adalah molekul ya, yang menempel ya, adhere to the surface of the phase. Sementara kalau absorption, molecules are drawn into the bulk of the phase, tertarik ya, tertarik sampai ke dalamnya, seperti itu. Oke, kita tidak membahas dulu absorption ya. Nanti di lab TK 1 harusnya kalian juga mendapatkan modul tentang yang sebelah kanan ya, absorption. Jadi peristiwanya sama, yaitu saling mengikat ya, atau ya menyerap atau mengikat begitu ya. Tetapi bedanya adalah kalau adsorption itu hanya peristiwa fisika, kalau absorption itu peristiwa kimia, seperti itu. Baik, yang pertama kita akan membahas adsorption of gas by solid. Jadi jelas kalau dari judulnya, berarti absorbennya itu gas atau solidnya? Solid ya Pak. Solid, Pak. Solid. Gasnya bertindak sebagai apa? Hasil mungkin, Pak. Yang akan diabsorpsi, Pak. Ya, saya paham apa yang kalian maksud, tapi kalian harus menggunakan istilah yang barusan saya ajari ya. Yang akan diabsorb, kemudian zat yang akan apa kira-kira tadi? Masih nggak di slide sebelumnya? Adsorben phase, Pak. Phase, Pak. Ya, saya buka lagi ya. Adsorption phase ya, bukan adsorben phase ya. Kalau absorben phase ya fasenya si adsorben itu ya jelas solid ya. Jadi ini adalah adsorption phase. Ya, ini contohnya ya. Premium activated carbon. Saya rasa begini ya.
penelitian tentang adsorpsi itu sudah sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau kalian cari jurnalnya itu sudah hampir lah ya, semua bahan terutama alam itu diteliti ya, mulai dari tempurung kelapa, kemudian serabut kelapa, kemudian tempurung siwalan, serabutnya juga, dan intinya material-material yang base karbon ya, yaitu tentunya adalah material-material alam. Jadi sebenarnya kita harus memiliki cukup oportunis ya, peluang lah ya, jiwa yang bisa memanfaatkan peluang ya dari kesempatan ini seperti itu ya. Artinya dari sisi risetnya itu sudah well known ya, kemudian kalian hanya tinggal mengaplikasikannya saja seperti itu ya. Ini ya, adsorption of gases by solids. Jadi molekul-molekul gasnya itu terabsorb, keliru itu, bukan B ya, tapi D harusnya. Molekul gasnya itu terabsorb ya di atas permukaan solid. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian saya bersama dengan mahasiswa C1 kalau nggak salah. Ya sama ya, penelitiannya adalah tentang mencari ya atau fenomena adsorption pada sebuah material. Kebetulan material yang saya ingin teliti ini adalah serabut siwalan ya, karena siwalan itu banyak diingesik. Nah, yang tertampil di situ adalah SEM image ya, scanning elektron mikroskopi dari Borasius flabellifer. Itu bahasa latinnya siwalan ya. Nah, terlihat pada gambar kiri itu adalah pada perbesaran 100 kali ya. Jadi ternyata kalau di mikroskopi, tapi ini bukan mikroskopi biasa, ini menggunakan mikroskopi elektron, itu gambarannya kayak ada bongkah-bongkahan seperti itu ya. Tidak terlalu berarti lah gambarnya. Namun kalau kita lihat gambar sebelah kanan ya, ada perbesaran 2500 kali ya. Ini kebetulan saya melakukan SEM-nya di Universitas Negeri Malang. Ternyata apa yang terjadi di atas permukaannya itu ada kayak lubang-lubangnya ya. Ada kayak semacam lubang-lubang itu, jaring-jaringnya seperti itu. Apa hubungannya ya? Maka secara mikroskopi yang bisa ditampilkan seperti ini ya, kalau kita hubungkan dengan teori adsorpsi, maka Borasius flabellifer ini sangat memungkinkan ya dijadikan sebagai adsorbent. Kenapa? Karena di permukaannya itu terdapat surface yang seperti itu ya, yang nanti bisa memungkinkan dia untuk mengadsorb absorption phase ya, ataupun zat yang nanti akan diadsorb. Jadi salah satu syarat untuk bisa menjadi adsorbent itu adalah memiliki surface area yang tinggi. Nah, surface area yang tinggi itu bukan dimiliki oleh benda atau material yang permukaannya datar ya, tetapi permukaannya gerowak-gerowak atau bolong-bolong. Nah, kalau nanti kalian hitung secara matematis ya, bagaimana jumlah luas permukaan antara balok yang datar permukaannya dengan balok yang ada gerowak lubang ya, berupa bulatan, itu tentu kalau kalian hitung secara matematis, luas permukaan dari yang gerowak itu, dari permukaan yang gerowak berlubang ya, maaf saya menggunakan istilah Jawa, ada lubangnya, itu pasti luas permukaannya lebih tinggi, lebih besar ya, karena kita harus ditambahkan dengan luas permukaan lubangnya tersebut, sehingga kalau dijumlah maka luas permukaannya lebih tinggi atau lebih besar. Nah, luas permukaan yang lebih besar itu memungkinkan zat tersebut untuk bisa mengadsorb ya, atau menjadi adsorben yang baik seperti itu. Adsorption of gases by solids ya. Adsorption obtained from various sources such as wood,
bone, coconut shell, and lignin. Intinya material-material yang di dalamnya itu terkandung selulus dan hemiselulosnya ya. The extent of absorption can be increased by activating the adsorbents ya in various way. Jadi adsorben itu bisa di-upgrade ya. Jadi ada adsorben yang hanya mampu mengadsorb sekian saja ya dalam jumlah sekian. Tetapi jenis adsorben tersebut bisa di-upgrade ya, sehingga dia bisa mengadsorb dengan jumlah yang lebih banyak ya. Bagaimana caranya? Ternyata ada proses yang kita sebut sebagai activating ya. Ini ya, activating. Bagaimana? Ternyata circle can be activated by heating 350 sampai 1000 derajat Celcius in a vacuum or in air, steam, and certain other gases. Jadi ternyata adsorben yang tadinya kualitasnya masih rendah itu bisa ditinggikan, di-upgrade kualitasnya dengan cara proses aktivasi ya. Nah, di sini yang dijelaskan di bukunya Maren Lando itu adalah proses aktivasi dengan pemanasan hingga sampai 1000 derajat Celcius atau kita sebut sebagai adsorpsi fisika ya, aktivasi fisika. Ada proses aktivasi yang lain ya, yaitu aktivasi kimia, yaitu dengan cara menambahkan senyawa-senyawa lain yang memungkinkan zat-zat pengotor di dalam adsorben itu bisa terikat oleh tambahan dari substansi yang lain ya. Biasanya yang digunakan sebagai tambahan zat kimia untuk dapat mengikat zat-zat pengotor di dalam adsorben, kalau kita sebut sebagai proses aktivasi kimia, itu zat basa kuat ya, contohnya KOH, kemudian NaOH ya, dan sekitarnya, seperti itu. Jadi ada kelebihan dan kelemahan ya dari proses aktivasi fisika dan proses aktivasi kimia. Kalau proses aktivasi fisika kita hanya menggunakan parameter suhu saja, tinggal ditinggikan saja suhunya sehingga mendapatkan suhu paling optimum tanpa menggunakan bahan tambahan kimia. Tetapi kalau kita menggunakan aktivasi kimia, kita hanya menggunakan suhu rendah. Rendah itu maksudnya ya masih 300 sampai 500, tetapi tidak sampai 1000 ya. Tetapi perlu ada bahan tambahan kimia ya. Seperti itu. Kedua macam aktivasi, baik itu fisika maupun kimia, itu semata-mata adalah untuk mengurangi zat-zat pengotor yang ada di dalam adsorben. Sehingga zat adsorben tersebut harapannya itu ya murni lah ya, karbon CH-nya. Jadi tidak terlalu banyak pengotor-pengotor yang lain. Kenapa? Karena dengan adanya pengotor-pengotor yang ada, itu nanti akan mengakibatkan tersumbatnya permukaan ya. Jadi permukaan ini akan tertutup oleh pengotor-pengotor yang masih ada, apalagi bahan alam ya. Bahan alam itu pasti pengotornya sangat banyak sekali. Sehingga kalau sudah ada pengotornya di sini, tentu adsorption phase itu tidak akan bisa teradsorb ke dalam adsorben, di atas adsorben. Jadi ya lewat begitu saja, tidak sampai tertahan. Seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan hasil data DSC TGA ya dari siwaran tadi ya, dari penelitian yang sama tadi yang saya lakukan beserta dengan mahasiswa C1. Kalau kita lihat, ini adalah grafik TGA. TGA itu singkatan dari Thermal Gravimetry Analysis, dan yang grafik kedua ini adalah grafik DSC atau Differential Scanning Calorimetry.
Mungkin yang saya bahas dulu adalah yang TGA saja ya. Nanti di SD ada waktunya sendiri. TGA itu kalau kita perhatikan ya, kalau kita melihat sebuah grafik seperti ini ya, ini pesan saya ke kalian ya. Lihat sumbu X-nya apa dan sumbu Y-nya apa, sehingga nanti kalian bisa mengetahui nih, atau menginterpretasikan nih ya, kira-kira dengan grafik yang menurun itu artinya apa. Nah, sumbu X-nya apa di situ? Sumbu X untuk menurut sama derajat. Iya, coba diulangi. Tadi persamaan sumbu X-nya apa? Suhu, Pak. Suhu ya. Sumbu Y-nya? Masa. Masa. Baik. Oke, saya ingin salah satu ya, menginterpretasikan ya, grafik yang di atas itu bagaimana menurut kalian, mempresentasikan lah ya. Di sumbu X kan tadi sudah dikatakan suhu ya, di sumbu Y itu massa ya. Sementara di situ terdapat tulisan suhunya berapa, menurut turun pada suhu berapa gitu. Coba ada salah satu yang menerjemahkan grafik tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan. Itu terjadi penurunan selama 3 kali. Yang pertama itu, jadi itu tiap semakin besar suhunya akan semakin kecil juga massa yang ada di itunya, Pak. Massa, Absorben. ya. Terus? Nah, itu pertamanya itu turun, kan itu ada tulisan step 1, step itu ya Pak ya, yang dari sebelah kiri, lalu lalu turun kembali di step kedua, lalu turun lagi di step yang ketiga. Nah, kalau saya tanya nih, turun di step pertama itu pada suhu berapa? Seratus derajat Celcius, Pak. Oke, benar Iya. sekali. Apa yang hilang di 100 derajat Celcius? Dari adsorben. Menurut kalian ya, yang sudah banyak ikut praktikum sampai dengan semester ini ya, kira-kira yang hilang ya, pada suhu 100 derajat Celcius itu apa? H2O, Pak. Ya, benar sekali. Itu yang ingin analisa itu yang ingin saya tunggu-tunggu ya. Tanpa sebenarnya saya mancing kalian, harusnya kalian bisa menjawab ya. Oh, ternyata di step 1 itu terjadi penurunan massa itu sebesar 10% ya kalau di situ ya, atau penurunan massanya sebesar 1,16 mg. Di mana menurut saya pada suhu 100 derajat Celcius itu yang hilang adalah massa H2O atau massa air. Berarti di step 1 terjadi peristiwa evaporasi. Nah, itu analisis yang mantap kalau seperti itu ya. Sangat baik sekali. Ekstensi itu yang harus kalian asah terus ya, seiring dengan kalian sudah memiliki experience yang banyak ya, baik dari praktikum maupun dari mata kuliah yang lain. Seperti itu. Jadi
material apapun ya, itu kalau diuji dengan menggunakan thermal gravimetry analysis, seiring dengan bertambahnya suhu, itu hampir semua material itu pasti mengalami penurunan massa. Ya, semakin tinggi suhunya, maka massa yang hilang juga semakin bertambah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terjadi pengurangan massa yang sangat-sangat drastis ya. Di situ tertulis pengurangan massanya itu sampai pada 71% ya. Sangat besar, banyak sekali di step 2 ya. Nih ya. Jadi pengurangan massanya itu sekitar 7 itu ya, 7 sekian miligram ya. Apa yang terjadi ya? Ternyata kalau kita lihat ya, di sini terjadi proses dekomposisi ya. Dekomposisi itu adalah pengurangan atau penguraian ya dari volatil material ya. Volatil material yang bisa hilang pada suhu tersebut ya. Jadi pada suhu mulai 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius itu banyak sekali pengotor-pengotor yang hilang, seperti itu. Jadi apa yang bisa kalian analisis ya, atau decision making apa yang bisa kalian buat seperti itu ya dalam penelitian kalau menghasilkan data seperti ini. Jadi begini ya, penelitian sebelum saya melakukan riset yang sesungguhnya dan metodologi apa yang ingin saya pakai, itu biasanya saya melakukan uji dulu ya terhadap material alam tersebut. Nah, uji yang biasa saya lakukan salah satunya itu adalah TGA, Thermal Gravimetry Analysis. Jadi, ini yang diuji bukan ketika sudah dibakar ya, atau ketika sudah jadi arang, tidak. Tapi ya raw materialnya ya, siapa si siwalannya itu ya. Dalam hal ini saya menggunakan serabut siwalan. Jadi serabut siwalan itu diuji, dipanaskan ya sampai dengan 1000 derajat Celcius ya. Tentu ada alatnya sendiri ya. Kebetulan di UIC belum mempunyai alat TGA. Ternyata ya, menghasilkan hasil yang seperti ini. Berarti apa? Keputusan yang saya ambil untuk metodologi di riset saya tidak akan menggunakan variabel suhu untuk penelitian saya di bawah 300 derajat Celcius. Kenapa? Ya karena kalau saya menggunakan variabel suhu hanya 200 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, itu tidak ada artinya. Ya, karena yang terdekomposisi hanya sedikit. Dan proses dekomposisi itu masih terus terjadi sampai dengan 750 derajat Celcius. Nah, jadi dasar kita mengambil keputusan, dasar kita menentukan metodologi penelitian itu sangat jelas ya, harus jelas. Kalaupun kalian tidak melakukan uji pendahuluan dengan data TGA seperti ini, kalian sebenarnya bisa mencari dari literatur ya. Banyak sekali literatur. Artinya dengan saya menguji seperti ini, saya memberikan literatur baik pada kelompok riset saya sendiri maupun para periset yang lain ya, supaya nanti kalau kalian ya ingin melakukan riset terkait dengan serabut siwalan, ya ini ya dasarnya, pakemnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan pada step 3, ternyata masih ada penurunan ya. Masih ada penurunan yang tidak terlalu signifikan. Ya, artinya masih worth it lah ya kalau kalian melakukan aktivasi sampai pada hanya suhu 750 derajat Celcius. Seperti itu. Tapi ya akan lebih sempurna ketika diteruskan sampai pada 1000 derajat Celcius. Nah, grafik di bawahnya itu adalah differential scanning calorimetry ya. Jadi kalau kita bicara calorimetry itu tidak akan lepas dari yang namanya panas ya.
Panas itu bisa keluar dan bisa masuk. Kalau masuk endoterm, kalau keluar eksotermik. Kalau kita lihat pada grafik ini ya, jadi setiap grafik penurunan suhu itu diiringi dengan grafik ke bawah. Grafik ke bawah ini menandakan eksotermik ya. Eksotermik itu pengurangan panas ya, pelepasan panas. Atau pelepasan energi ya. Pelepasan panas ya. Kemudian di step 2, pelepasan panas yang terjadi itu sangat besar sekali ya, karena tadi ya, yang dilepaskan juga sangat banyak secara massa. Kemudian yang terakhir juga ya, masih ada pelepasan seperti itu. Nah, masih ada nggak ya lanjutannya? Nggak ada ya. Jadi ini ya, saya lakukan dengan uji TGA ini saya lakukan dengan beberapa variabel ya. Salah satu variabelnya itu adalah kondisi udaranya ya. Di slide sebelumnya, ini based on buku Maron Lando ya, itu kita bisa memvariasikan ya kondisi udara di dalam pemanasan ya. Jadi jangan berpikir furnace itu ya cuma furnace kotak yang kita miliki di mana? Di lab itu, tidak ya. Furnace itu bentuknya macam-macam ya. Salah satunya adalah furnace yang nantinya bisa dialiri udara ya di dalam furnace tersebut. Maka di penelitian ini saya variasikan menjadi 2 ya, yaitu udara air ya, udara sekitar lah ya, jadi seperti furnace biasa, dan saya alirkan gas nitrogen. Nah ini saya lupa nih, ini grafik yang apakah sudah saya alirkan gas nitrogen atau yang belum ya. Intinya adalah kembali lagi ya, alasan kenapa sih kalian harus menambahkan, kenapa Maron Lando itu menyebutkan adanya variasi dari kondisi udaranya ya. Kenapa harus ada vakumnya, kemudian steamnya, ataupun ditambahi gas-gas yang lainnya. Menurut kalian kenapa kok dalam pemanasan itu bisa divariasikan kondisi gasnya? Tujuannya buat apa? Oke. Ya, jadi kenapa kok perlu dialirkan gas ya di dalam sebuah pemanasan? Itu adalah untuk membuat absorben tersebut lebih murni ya. Jadi gas di sekitar kita ya itu tidak stabil ya, karena ya campurannya tidak tentu ya. Kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang nitrogennya ya umumnya 70-an% ya. Tapi kan kadang-kadang juga terkontaminasi dengan zat-zat yang lain ya. Jadi tujuan pemanasan itu dialiri oleh gas lain itu adalah membuat zat-zat yang sudah teruapkan begitu ya. Zat yang sudah teruapkan itu tidak bereaksi dengan gas-gas yang ada di udara sekitar ya. Takutnya kalau dia sudah bereaksi, maka akan terdeposit turun lagi ke material kita. Jadinya menjadi material pengotor lagi. Seperti itu. Nah, maka alangkah lebih baiknya jika pada pemanasan ya, untuk material kita itu diberi aliran gas ya, terutama gas-gas yang stabil ya. Ya, gas mulia itu stabil ya, ataupun gas-gas yang tidak mudah bereaksi dengan yang lain ya. Contohnya gas N2 nitrogen yang inert ya, itu tidak mudah bereaksi dengan yang lain. Intinya cuma buat flushing saja ya, cuma buat membersihkan ruang yang ada di dalam pembakaran itu supaya tidak terkontaminasi dengan pengotor-pengotor yang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan sampai sini, silakan.
kalau kita berbicara fungsi ya, memangnya apa sih fungsi dari adsorpsi itu? Ya banyak sekali ya. Jadi absorpsi itu bisa solid, adsorbernya solid ya. Bisa bahkan adsorbernya itu liquid ya. Contohnya kalau solid itu ya ini activated carbon ini ya. Karbon aktif gitu ya. Itu bisa mengadsorb gas. Ini kalau nah ini ya. Ini contoh aplikasi aplikasi apa namanya? Adsorpsi ya. Nah, kebetulan saya juga bergerak di bisnis ini ya. Apa namanya? Tentang activated carbon ini, karena dulu tesis saya juga tentang ini ya. Kebetulan saya lanjutkan sampai pada tahap sekarang ini. Ya itu ya, jadi karena activated carbon itu bisa untuk mengabsorb banyak hal ya, terutama hal-hal yang sifatnya itu gas dan juga liquid. Nah, yang di tengah ini kebetulan yang saya riset dan yang saya jual ya. Jadi yang di tengah yaitu kalau di Jepang namanya binchotan ya. Binchotan itu adalah sebuah karbon aktif yang sangat baik sekali. Biasanya digunakan untuk para high climber ya, atau pendaki-pendaki gunung. Jadi di gunung itu biasanya kan kita sedikit air ya, cadangan airnya sedikit seperti itu. Ya tentu pasti kita akan meminum air sungai. Nah, kandungan air sungai itu mineralnya sangat tidak terkontrol ya, apalagi kalau kalian pergi ke kawah Ijen semisal ya, di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi itu ya, daerah situ. Di situ kan banyak sekali tambang sulfur ya, sehingga kontaminan sulfur ke air itu sangat mungkin bisa terjadi. Nah, dengan adanya karbon aktif, itu kita bisa mencemplungkannya ke dalam air itu tadi ya, botol air itu tadi, sehingga karbon aktif tersebut itu bisa mengadsorb mineral-mineral yang berlebih ya, atau mineral-mineral yang tidak perlu, contohnya sulfur tadi ya, atau besi yang kandungannya tinggi, misal di kondisi tertentu. Karena tidak sedikit juga para climber itu merasakan sakit perut ya saat meminum air sungai, padahal dia berasal dari mata air, seperti itu. Ataupun ini juga bisa kalian taruh di kulkas ya. Gunanya apa? Dalam hal ini untuk mengadsorb gas. Gas dari mana? Gas dari bau-bau ikan ya. Biasanya kan di freezer kalian menyimpan ikan atau menyimpan udang begitulah ya, yang baunya amis. Nah, dengan adanya itu kalian bisa mengurangi bau, atau bahkan baunya itu tidak ada sama sekali. Bisa kalian taruh di rak-rak sepatu kalian dan di tempat-tempat, bahkan di lemari-lemari ya, untuk menghilangkan bau seperti itu. Ya, aplikasi yang lain, beberapa merek sikat gigi itu sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karbon aktif ya, untuk bisa mengaplikasikan karbon aktifnya di brushnya ya, di bagian sikatnya, sehingga ya harapannya bisa mengadsorb ya kotoran-kotoran yang menempel di gigi. Kemudian ada juga produk-produk perawatan wajah ya, seperti halnya Biore ini ya, seperti itu. Baik, ini merupakan aplikasi dari adsorb zat ya, atau zat yang bisa mengadsorpsi. Oleh karenanya di awal tadi itu sudah saya sampaikan ya, penelitian tentang ini tuh sudah sangat berumur panjang ya, sudah sangat advance lah ya. Nah, bagi kalian yang sekarang belajar, ini sebenarnya kalau kalian jiwanya oportunis, itu bisa memanfaatkan peluang. Ya, bisa dengan
mempelajari lebih lanjut, kemudian menjadikan riset yang dengan judul lain, atau justru ingin dibisniskan seperti itu ya. Karena source kita ya, sumber daya kita, sumber daya alam kita itu sangat mendukung sekali ya. Untuk kita untuk bisa memproduksi karbon aktif dalam jumlah yang besar dan dengan kualitas yang sangat baik ya, seperti itu. Cuma akhirnya kalian hanya butuh melatih ya prosesnya supaya menghasilkan karbon aktif yang efektif ya. Efektif itu cost produksinya rendah, kemudian kualitasnya sangat sangat baik, seperti itu. Iya, apalagi kalian di bidangnya ya, harusnya kalian bisa menggrab pasar ya, ketika dengan baik. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Ini kan yang karbon aktif ini kan yang tadi katanya bisa dipakai ketika pendakian-pendakian karena mata airnya kurang bagus Pak ya. Oke, terus? Berarti sebenarnya kalau ada masalah air yang kurang bagus di setiap daerah harusnya bisa mudah diatasi dengan menggunakan ini Pak ya. Iya, tepat sekali. Tapi kita harus lihat jumlahnya ya. Makanya kalau Saifuddin melihat perusahaan AMDK ya, perusahaan air minum dalam kemasan, ya contoh terdekatnya ini SWA ya. SWA itu kan pabriknya di Jalan Kartini itu ya. Itu saya pernah lihat di dalamnya sangat beda sekali ya dengan pabrik Aqua. Itu ada filtrasinya, siapa si Saifuddin. Filtrasinya itu banyak ya. Bisa menggunakan pasir silika. Salah satunya menggunakan ini itu, menggunakan karbon aktif tapi dalam bentuk serbuk ya. Seperti itu. Jadi tentunya air minum dalam kemasan itu kan tidak melalui kalau saya menggunakan istilah kita ya, heat treatment ya, tidak melalui heat treatment. Atau kalau kita menggunakan istilah orang tua kita, tidak melalui peristiwa godok ya, perebusan gitu ya. Nggak ada perusahaan air minum dalam kemasan yang menggunakan proses merebus ya. Kalau orang tua kita kan zaman dulu ya merebus supaya airnya itu benar-benar mantap gitu ya. Walaupun beli Aqua, orang tua kita itu biasanya tetap direbus gitu. Ya, mungkin lebih mantap. Nah, tidak, kalau di air minum dalam kemasan itu ada batch filtrasinya sendiri ya, beberapa kali ya, sehingga setelah diuji pada tahap terakhir itu sudah memenuhi kualifikasi menjadi air yang bisa diminum. Yang intinya salah satunya itu menggunakan karbon aktif. Gitu Saifuddin. Oh iya Pak. Sebenarnya ini penemuan yang lama ya, kita aja yang ketinggalan untuk membahas ini gitu ya. Makanya di bukunya Maron Lando yang tahun 70-an juga sudah bahas ya. Kalian tahu oralit ya? Tahu Saifuddin oralit? Iya Pak, biasanya dipakai ketika diare Pak. Bentuknya apa? Warna apa? Kalau biasanya dulu itu oranye Pak, dikasih perasa jeruk gitu Pak. Oh iya, udah zaman sekarang ya. Kalau zaman saya masih kecil juga sama sih, udah seperti itu. Tapi kalau zaman orang tua kita itu bentuknya bulat-bulat hitam ya. Bulat-bulat hitam itu apa? Ya karbon aktif itu ya. Karbon aktif itu saya punya alatnya tuh di lab itu ya. Di press sehingga dia itu bisa membentuk sebuah kayak pil begitu. Ya, kayak tablet gitu. Ya sudah. Makanya biasanya orang-orang yang keracunan atau ya diare ya, itu kalau yang tahu ya, itu minumnya adalah karbon aktif, makannya adalah karbon aktif setelahnya.
tetapi kan tidak praktis kalau kita makan karbon aktif. Makanya oleh orang-orang farmasi itu ya karbon aktif itu dibentuk seperti tablet. Makanya oralit zaman dulu itu ya bentuknya ya karbon aktif itu ya. Ini saya nggak mencantumkan gambarnya. Seperti itu. Biasanya yang bermain di bisnis ini adalah yang sifatnya eksportir ya, karena pangsa pasarnya itu karena edukasi di Indonesia terlalu kurang ya, jadi pangsa pasarnya itu adalah yang negara yang memang sudah menjaga tingkat higienitas yang tinggi. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Pani, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan untuk yang di tengah tadi itu bisa menyerap mineral sulfur ya, Pak. Nah, apa itu bisa selamanya menyerap atau perlu ada regenerasi gitu? Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Tidak ya jawabannya ya, karena begini. Kalau saya perlihatkan di permukaan seperti ini ya. Permukaan itu ketika sudah terdeposit oleh absorption phase ya, atau zat yang teradsorb, itu ya lama-kelamaan tertutup ya. Kalau tertutup, ya lama-kelamaan pasti tidak bisa mengadsorb zat yang lain ya. Oleh karena itu, setiap absorben itu memiliki masa saturasi ya, masa jenuh, di mana masa jenuhnya itu adalah ketika dia sudah tidak efektif lagi untuk mengadsorb. Dan sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mempelajarinya. Jadi kalau kalian tanya, zat ini itu biasanya masa jenuhnya sampai berapa, itu sudah banyak sekali di jurnal ya. Nah, apakah bisa diregenerasi? Definisi regenerasi itu adalah membuang zat-zat yang sudah tertempel di atas adsorben, sehingga permukaan adsorben itu ready, siap lagi untuk mengadsorb. Caranya bagaimana? Caranya tergantung dari adsorption phase yang tertempel di adsorben. Kalau yang tertempel di adsorben itu adalah gas ya, gasnya sudah terdeposit banyak begitu ya, maka cara regenerasinya cukup dijemur di bawah matahari saja. Nanti gasnya akan hilang sendiri. Tetapi tergantung dari gas-gasnya juga ya, karena karakteristik gas itu juga akan akan terevaporasi pada suhu yang memang dia di titik boiling point-nya. Atau cara yang kedua itu bisa dengan merebus si adsorben itu sendiri ya. Yaitu tadi ya, tujuannya adalah supaya zat-zat gas maupun liquid yang terdeposit di atas permukaan adsorben itu bisa hilang dan kemudian bisa digunakan kembali. Namun proses regenerasi itu tidak selamanya terus-terusan bisa dilakukan, atau intinya ada umur pemakaiannya di mana ketika diregenerasi lagi ya itu sudah tidak lagi bisa dilakukan. Nah itu pun juga penelitiannya sudah banyak begitu ya. Kapan seberapa panjang adsorben itu bisa mengadsorb walaupun sudah diregenerasi beberapa kali begitu ya. Di mana zat yang menjadi utamanya itu ya, substansi utamanya itu sudah banyak yang rusak atau banyak yang hilang karena terus-terusan dipakai dan terus-terusan diregenerasi. Yaitu teknisnya ya, secara umum gitu ya. Terima kasih Pak Pani. Ya, sama-sama. Oh, berarti ini bisa di-recycle, Pak ya? Oh, bisa, Saifuddin. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya itu dulu sempat nempelin jadi ini itu saya jual kalau dalam untuk water treatment
pangsa konsumennya sudah banyak ya. Jadi saya itu ingin berinovasi dengan menjual ini, kan bentuknya kayak gini ya. Itu saya ikat gitu di tali begitu. Kemudian itu mau saya itu kan ke mobil begitu ya, ke para pengguna mobil, karena harapannya kan dengan adanya ini itu udara-udara di mobil itu tidak menjadi pengap kembali ya. Cuma karena tidak terlalu tertarik seperti itu, karena nggak ada wangi-wangiannya ya, cuma begitu saja. Tapi sebenarnya bagi orang yang sadar kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, bisa saya buatin di recycle kembali ya. Tapi definisi recycle-nya itu bukan seperti intinya cuma di reuse aja ya, reuse. Bisa digunakan kembali dengan beberapa treatment. Seperti itu. Baik, ini adalah absorption of gases by circle at 15 degree Celsius. Jadi ternyata pada suhu 15 derajat Celcius, circle itu bahasa Indonesianya arang gitu ya. Arang itu bisa mengabsorb berbagai macam gas ya. Ini bagi yang paham kesehatan kan baik sekali nih ya. H2 bisa diabsorb gitu ya. H2, N2 bisa diabsorb, CO, CH4 dan seterusnya sampai SO2. Nah, bahkan bisa ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, volume adsorpsinya juga sudah banyak lah intinya penelitian tentang ini begitu ya. Cuma saya tinggal mengajarkannya kembali lagi ke kalian supaya kalian juga aware ya terhadap absorben seperti itu dan aplikasinya. CO itu cukup polutif sekali ya. Kemudian CO2 apalagi, klor, SO2 itu juga sangat polutif sekali ya. Ini kalau kita belajar tentang limbah ya, itu ada yang namanya indeks polutan ya, di gas ya. Dalam gas ya, indeks polutan yang paling rendah, ya bukan paling rendah sih, yang rendah itu salah satunya adalah CO2. Nah ini ya, CO2 ya. CO2 itu kalau di KLHK, lingkungan hidup, indeks polutannya itu 1. Dibandingkan SO2 ya. Saya lupa, tapi lebih besar lah intinya dari CO2. Nah makanya industri semen ini walaupun dia menghasilkan CO2, tetapi karena indeks polutannya 1 ya asalkan sesuai dengan standar ya, yang dikeluarkan itu ppm dan CO2-nya berapa, ya itu oke lah ya. Beda dengan pabrik pupuk ya, jelas ya pabrik pupuk itu polutif sekali ya. Ataupun pabrik-pabrik lain yang menghasilkan sulfur misalnya, indeks polutannya sangat tinggi. Ya kalau karbon aktif itu diaplikasikan untuk sampai menghisap ataupun menghisap limbah udara, itu belum make sense lah ya, karena sangat besar sekali gas yang dirilis. Cuma sebelum proses perilisan itu mungkin bisa dikurangi dengan menggunakan karbon aktif atau zat absorben. Nah, ini yang kemarin menjadi topik skripsinya si Sela ya, C2. Jadi dia itu meneliti kolom absorbennya Pertamina ya. Kebetulan dia juga magang di sana. Jadi kan ya Pertamina juga menghasilkan CO2 begitu ya. Kemudian tentunya ada proses CO2 reduction ya, atau CO2 capture. Intinya pabrik-pabrik yang menghasilkan CO2 itu berlomba-lomba untuk mengurangi CO2 yang terilis ke udara. Karena dengan itu mereka nanti mendapatkan prestasi berupa sabu hijau atau sabu emas ya kalau dari KLHK. Nah, langkah yang dilakukan oleh si Sela itu bukan absorpsi tetapi absorpsi ya. Jadi Sela menggunakan larutan amin ke dalam kolom absorbennya, sehingga nanti CO2-nya itu akan bereaksi dengan amin tersebut, sehingga membentuk zat yang lain yang nanti bisa dimanfaatkan juga
seperti itu. Nah, jadi proses adsorpsi dan absorpsi itu ya akan terus berjalan begitu ya, akan terus berjalan gitu karena memang kebutuhannya juga sangat sangat besar. Makanya di lab operasi teknik kimia POTK yang kita punya di dekat kampus di sana itu ada modul atau ada alat yang namanya absorben ya, seperti itu. Ya, jadi topik ini memang sangat skripsiable ya, sangat mudah gitu ya untuk dibuat skripsi. Oke, ini ya tipe adsorpsi, fisika dan kimia. Fisika ada van der Waals bonding, ikatannya van der Waals, dan kalau kimia ikatan utama ya. Ikatan utama itu ya ikatan ionik atau ikatan kovalen ya. Di mana ikatannya itu sangat kuat. Contoh seperti yang tadi saya lakukan ya, CO2. Maka adsorpsi yang dilakukan adalah jenisnya kimia ya. Maka itu sebenarnya bukan lagi adsorpsi tapi absorpsi ya, dengan mereaksikan CO2 dengan zat yang lainnya sehingga bisa menghasilkan produk yang lainnya. Contoh yang paling gampang itu gini ya. Nah, nggak bisa. Nah, ini kebetulan yang saya bimbing juga melakukan skripsi ini di C1 tentang fluidized bed ya, fluidized bed reaction. Jadi kita membuat sebuah kolom adsorpsi begitu ya, seperti halnya di lab OTK, di mana intinya kita itu akan menginputkan gas CO2. Ya, ini gas CO2 itu anggaplah sebagai polutan ya, seperti itu. Tapi CO2 yang kita gunakan masih CO2 murni ya, karena skalanya kan di-set. Nah, kemudian CO2-nya itu nanti akan direaksikan dengan counter current reaction ya, dengan CaOH2. Maunya apa sih maunya? Maunya itu ya mereaksikan sehingga menjadi CO2. Kalau direaksikan dengan CaOH2, hasil reaksinya apa menurut kalian? Ada yang bisa nebak? Gampang nih reaksi biasa ini. Ada yang tahu? Halo, hilang nih. CO2 plus CaO2, jadinya apa? CaCO2 Bang. CaCO2. Sama apa? Sama H2O. Belum setara kalau kayak gitu. CaCO2 sama H2O. Jadinya CaCO2 sama CaCO3, Pak. sama CaCO3 sama H2O, Pak. Nah, kalau CaCO3 sama H2O setara. Kalau yang sebelumnya tadi CaCO2 itu jadinya nanti plus H2O2 ya. Jadi CaCO3 benar ya, ditambah H2O. Jadi kalau di dalam kolom ini yang berupa gas CO2 dan liquid CaOH2, ternyata nanti di dalamnya terjadi reaksi dan menghasilkan CaCO3 sama air. Ya. CaCO3 itu kan solid ya. Jadi ya kalian mereaksikan CO2 sama CaO2 itu nanti bisa menghasilkan zat padat gitu ya. Dimana CaCO3 kan itu merupakan bahan utama semen ya. Di raw millnya ya. Sebagai sebagai bahan utama untuk menyuplai kapur ya.
Kapur kan CaCO3. Nah, kayak gitu ya. Jadi harapannya menghasilkan CaCO3. Ya, ternyata risetnya berhasil menghasilkan CaCO3 dengan kemurnian 90% ya. Dengan variabel yang banyak ya. Ada tekanan CO2-nya, kemudian ada konsentrasi CaOH2-nya, flow rate dari CO2-nya, dan seterusnya. Jadi ternyata dengan dengan absorpsi kimia ini kita bisa menghasilkan CaCO3 seperti itu. Oke, nah ini yang ingin saya ajarkan ya, karena ini merupakan sebenarnya materi utama yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya, cuma gara-gara banyak cerita tadi jadinya terakhir ini. Jadi gini ya, absorpsi kita bahas secara yang biasa dulu ya, absorpsi isotermis. Absorpsi isotermis itu adalah isotermis itu sendiri pada suhu yang konstan. Jadi absorpsi isotermis itu ya absorpsi yang terjadi ketika suhunya konstan ya. Ya wajar suhunya konstan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di grafik ya. Ingat ya, kalau kalian lihat grafik, pertama kali yang harus kalian jadi fokus itu adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka jelas ya, dari sumbu X dan sumbu Y-nya tersebut adalah yang dijadikan variabel itu pressure-nya atau tekanan. Sehingga nanti menghasilkan besaran berapakah molekul yang teradsorb. Seperti itu. Ternyata dari absorpsi isotermis itu ada 5 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, 3, 4, dan 5. Tipe 1 dan 2 sangat jelas bedanya ya. Tipe 1 akan konstan ya, akan naik kemudian konstan. Tipe 2 akan naik kemudian sedikit konstan tetapi naik terus. Tipe 3 eksponensial naik. Tipe 4 akan naik kemudian konstan ya, dan tipe 5 juga naik kemudian konstan. Nah, dari kelima tipe ini kita akan bedah satu-satu ya, bagaimana persamaan matematis dari setiap tipe. Sebentar ya. Oke, maaf, saya sedang baca berita. Oke, jadi tipe 1 itu adalah Freundlich equations ya. Freundlich equation itu persamaannya seperti halnya di situ ya, Y sama dengan KP K pangkat supra N. Ingat ya, ingat sekali lagi, kita sedang membahas tentang sebuah grafik tipe 1. Ya, walaupun bentuk grafiknya kalian nggak hafal, tapi yang harus kalian hafalkan itu adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Masih ingat tadi sumbu X-nya apa? Pressure, Pak. Sumbu Y-nya? Molekul bonds. Ya, berapa banyak zat yang teradsorb ya. Oke, saya tulis di saja, it's okay lah ya. Makanya di sini di Freundlich equations itu terdapat hubungan antara Y dan P ya. Ya wajar ya, harus ya, karena grafiknya tadi adalah menghubungkan antara Y dan P. Cuma setelah diteliti dengan grafik seperti ini ya, maka persamanya menjadi Y sama dengan K P pangkat supra N, di mana Y itu adalah weight of volume
of gas adsorbed per unit area or unit mass of adsorbed. Intinya beratnya ya, atau berapakah volumenya ya. Bisa berat, bisa volume ya, dari gas yang teradsorb persatuan unit area absorben. Gitu ya. Sementara P itu ya tadi ya, pressure-nya, kemudian dan K sama N itu konstanta. Nah, secara matematika, persamaan ini itu susah untuk diaplikasikan. Makanya, ini saya bahas secara matematika ya. Makanya secara matematika ini dibuat dengan menggunakan logaritmik. Nah, kalau kalian masih ingat aturan logaritmik di matematika SMA, ataupun di kalkulus 1, perkalian itu kan jadinya pertambahan ya, kalau di logaritmik. Makanya K dikalikan P itu jadinya adalah log K ditambah log P. Kemudian pangkat di dalam aturan logaritmik itu menjadi pengali ya. Makanya di sini jadinya 1/n log P. Oleh karena itulah persamaannya menjadi log Y sama dengan log K ditambah 1/n log P. Ada pertanyaan dari sini? Apakah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas. Baik. Oke, baik. Oke, itu tipe 1 ya. Kemudian tipe 2. Kalau tadi kan Freundlich ya, sekarang adalah Langmuir. Nah, sebelum bahas tipe 2, kita baca dulu paragraf di bawah ini ya. At high pressure, the experimental points curve away from the straight line, indicating this equation does not have general applicability in reproducing adsorption of gas by solid. Nah, ini yang seperti halnya kemarin ya. Kenapa kok Katayama, siapa sih Ramses Hill itu diganti Katayama. Nah, seperti halnya itu, ini juga Freundlich itu tidak seefektif yang seperti dikira, makanya nanti Freundlich equation tipe 1 itu diganti oleh Langmuir equation di tipe 2. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak terlalu efektif si Langmuir itu, si Freundlich itu bisa kalian buka buku kalian di halaman mana ya? Di halaman 757 ya. Di gambar 2. Kalau yang nggak punya buku, mungkin bisa saya gambarkan sekilas ya. Atau mungkin yang punya buku bisa difoto, kemudian di-share ke teman-teman ya, bagaimana bentuk grafiknya. Itu ada di gambar figure 18.6, halaman 757 ya. Jadi kalau kita tadi sudah mengganti persamaannya menjadi logaritmik, maka di sumbu Y itu menjadi log Y ya. Dan di sumbu X itu menjadi log P gitu ya. Nah, kebetulan di gambar 18.6 halaman 757 itu menggambarkan adsorpsi gas N2 di atas mika pada suhu 90 Kelvin. Maka grafiknya seperti ini ya. Trennya seperti ini. Ini trend line secara matematikanya itu seperti ini. Tetapi trend line secara eksperimental itu saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ya, secara statistik ya, ini adalah sebuah grafik yang nanti akan memiliki error yang sangat tinggi. Kenapa? Karena titik-titik itu adalah titik-titik eksperimental ya. Itu tidak sesuai dengan trend line-nya, persamaan garisnya.
ini ada 3 titik yang melebar gitu ya, 3 titik yang tidak mengikuti tren lain. Maka ini nanti akan menambah faktor errornya, sehingga dengan error yang tinggi ini tidak bisa digunakan ya, seperti itu secara umum, tidak bisa digunakan secara umum. Oleh karena itulah di pernyataan bawah ini tadi disebutkan ya, a higher pressure the experimental points curve away. Jadi pada pressure yang tinggi ya, experimental point, titik-titik eksperimentalnya tadi, kurva titik points curve-nya itu away ya, menjauhi from the straight line, indicating this equation does not have general applicability in reproducing absorption of gas by solid. Jadi intinya Freundlich equation ini itu tidak baik jika digunakan pada suhu pressure yang tinggi, seperti itu. Nah, lantas bagaimana solusinya? Maka ada solusi lain yang ditawarkan oleh Langmuir ya. Ini masih tipe 1 ya. Ya, ini sorry, masih tipe 1. Jadi Langmuir itu menyatakan persamaannya menjadi seperti ini ya. P per Y sama dengan 1/A ditambah T per AP. Di mana ternyata di sumbu Y-nya, ini di sebelah kiri sama dengan itu adalah sumbu Y, itu adalah P per Y, dan di sumbu X-nya itu adalah P ya. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya, berarti ini P, berarti ini adalah P per Y. Seperti itu. Gas in being adsorbed by a solid surface cannot form a layer more than a single molecule depth, consisting two opposing jadi begini ya, dari pernyataan pertama ini, adsorben yang tergabung di tipe 1 itu adalah tipe-tipe adsorben yang ketika mengadsorb zat lain itu akan membentuk single layer ya di permukaannya. Jadi ketika dia ini adalah adsorbennya misalnya, adsorben ketika dia mengadsorb zat lain, itu nanti zat lain akan tertempel seperti ini. Nah, adsorben yang tergabung di tipe 1 ini itu tidak akan bisa mengadsorb mengadsorb material lain ketika permukaannya itu sudah membentuk one single layer. Sehingga ketika ada molekul lain yang mau teradsorb, dia tidak bisa. Oleh karena itulah tadi di grafiknya dia itu seperti ini gambarnya ya. Jadi dia akan bisa mengadsorb naik mengadsorb ya pada jumlah tertentu. Nah, pada saat tertentu dia tidak bisa mengadsorb lagi sehingga konstan jumlah yang diadsorb. Pada saat inilah ya, itu yang terjadi kondisi yang seperti ini. Atau apa? Dia sudah membentuk single full layer ya. Single layer yang full. Jadi dia tidak akan bisa membentuk double layer, triple layer. Intinya more than one layer itu tidak bisa. Nah, itu ya. Jadi itu tipikal dari adsorben tipe 1. Jadi tipe 1 itu ya hanya bisa single molecule depth. Kemudian consisting two opposing actions ya. Yang pertama condensation of molecule from the gas phase on the surface ya, ini wajar ya, terjadi kondensasi, gasnya itu ya sedikit mengalami kondensasi sehingga dia tidak lagi meneruskan perjalanannya sebagai gas ya, dia akhirnya tertempel di surface. Dan kemudian
selain terjadi kondensasi, itu terjadi evaporasi. Nah, evaporasi itu terjadi ketika proses regenerasi tadi yang saya jelaskan ya. Jadi, molecules from the surface back into the body of gas. Balik lagi ya. Jadi, mungkin karena terjadi kondisi operasi pada suhu tertentu di lingkungan ya, sehingga mengakibatkan dia gasnya kembali lagi ke terevaporasi kembali ke body of gas-nya, seperti itu. Nah, akhirnya dari dua proses tadi itu ada yang kita sebut sebagai rate of condensation, nilainya adalah K1 1 min theta, dan juga ada rate of evaporation K2 theta. Nah, saya tidak akan membahas penurunan rumusnya, bagaimana K1 dan K2 itu disubstitusikan ke persamaan Freundlich yang tadi. Nah, tiba-tiba didapatkan ini ya, persamaan Langmuir. P per Y sama dengan P per A. 1 per A ditambah P per A dikalikan P ya. A dan B adalah karakteristik dari sistem under consideration and are evaluated from experimental data. Nah, jadi itu ya, Langmuir ya. Ternyata kalau kalian lihat di buku kalian halaman 759 ya, page 759, gambar 18.7, ini kita sudah menggunakan persamaan Langmuir ya, di mana persamaan Langmuir itu sumbu Y-nya adalah P per Y dan sumbu X-nya adalah P. Itu ternyata grafiknya seperti ini ya. Nah, artinya apa? Experimental data point-nya itu nempel di atau sesuai dengan tren lain. Di pressure manapun, pressure rendah oke, pressure sedang oke, pressure tinggi oke gitu. Oleh karena itulah Langmuir itu bisa digunakan sebagai solusi untuk menghitung berapakah jumlah volume atau gas atau zat gas yang diabsorb, dalam hal ini adalah Y ya, pada kasus tipe 1. Oke, seperti itu penjelasan dari tipe 1. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apakah sudah jelas? Oke. Ahmad Bagus Saputro masih ada di sini? Halo Mas Ahmad Bagus. Oke. Dia masih ada di sini? Ya. Susahnya kuliah online ini ya. Ya, oke. Saifuddin masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Gimana, jelas? Jelas? Teori, apa namanya, materinya? Insya Allah jelas, Pak. Jadi apa yang bisa Saifuddin simpulkan dari tipe 1? Iya, Pak. Apa yang bisa Saifuddin
komentari dari tipe 1 absorpsi isotermis ini? Untuk tipe 1 isotermis ini itu Pak, ketika absorbennya itu telah menyerap apa itu namanya gas-gas yang di sekitar, kemudian membentuk satu layer, kemudian itu tidak bisa menyerap kembali karena itu grafiknya itu pertama dari naik ke atas kemudian konstan karena tidak bisa menyerap kembali itu Pak. Terus untuk menghitung volume ataupun berat gas yang terabsorb dengan metode apa? Untuk yang pertama tadi menggunakan metode log Pak, menggunakan metode logaritma Pak tadi Pak. Itu persamaan apa namanya? Logaritmik Pak. Persamaan Freundlich ya. Oh iya Pak, Mas. Terus apa kendalanya di persamaan Freundlich tadi? Kendalanya itu tadi Pak, ketika konstan tadi itu Pak. Oke, kendalanya adalah tidak bisa digunakan pada pressure yang tinggi, tekanan yang tinggi ya, saya Budin. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat grafiknya ya, itu melenceng, ada yang melenceng. Nah di sini ada yang melenceng ketika di eksperimental. Iya, jadi kalau kita melakukan riset itu harus divalidasi ya, divalidasi itu kalau kita melakukan riset simulasi nih ya, simulasi itu ya harus divalidasi dengan eksperimental supaya lebih baik hasilnya. Ternyata setelah divalidasi ini dengan eksperimental ada yang nggak tepat nih, makanya kesimpulannya Freundlich itu tidak tepat pada pressure yang tinggi. Kemudian digantikan oleh persamaan apa, Saifuddin? Langmuir Pak. Langmuir ya. Nah, persamaan Langmuir itu sebenarnya lebih kompleks lagi dari sisi persamaan. Karena di sumbu Y itu adalah P per Y ya, bukan Y saja. Jadi kalau kalian mau mendapatkan nilai Y-nya ya tinggal di otak-atik nanti nilai P per Y-nya berapa, P-nya berapa sehingga dapatkan nilai Y-nya, seperti itu. Oke, itu tipe 1 ya, kita sudah beres tipe 1. Saya lanjutkan sedikit tipe 2 dan sampai tipe 4. Nah, sebelum membahas tipe 4, kita bahas sebenarnya 2 sampai 5 sih ya, bukan 2 sampai 4. Ini harusnya 2 sampai 5, tetapi 2 sampai 5 itu dibedakan jadi 2 lagi ya. 2 dan 3 dan 3, 4 dan 5 ya, kayak gitu. Jadi kenapa kok dijadikan 1 tipe 2 sampai tipe 5? Karena tipe 2 sampai tipe 5 itu lawan kata dari tipe 1. Tipe 1 tadi kan mampu mengabsorb sampai single layer saja. Nah, untuk tipe 2 sampai 5 itu dia bisa mengabsorb sampai pada molekular ya. Jadi single layernya sudah terbentuk begitu ya. Kemudian ternyata ini ya, dia mampu meneruskannya ya. Nambah lagi dan seterusnya, seperti itu. Jadi tidak hanya satu single layer saja. Itu tipe 2 dan tipe 5 ya. Nah, tipe 2 dan tipe 3 kita bahas dulu tipe 2 dan tipe 3. Tipe 2 dan tipe 3 itu secara singkat ya, sebenarnya ada penjelasan sedikit panjang di bukunya Malon Landu. Itu diselesaikan dengan metode PET. Nah, bagi kalian yang mau skripsi tentang absorpsi ini, itu biasanya itu menggunakan harus mengkarakterisasi dengan alat PET. Alat PET itu ya alat sebenarnya, tapi berdasarkan prinsip PET itu sendiri. PET itu adalah nama penemunya ya.
Brenner, Emmett, dan Taylor gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa lah ya kalian menemukan sebuah alat, nanti judulnya alatnya namanya ABC gitu ya. Siapa? ABI, terus BIMO, dan siapa C-nya? Chandra ya. ABC formula gitu, itu oke lah. Ya, jadi PET itu menyelesaikan bersamanya dengan ini ya, P sama dengan V, P0 min P sama dengan 1 per VM ditambah C min 1 per VMC ditambah P per P0. Oke, mungkin itu pengenalan singkat saya untuk tipe 4 sampai tipe 3. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan mendatang ya, untuk tipe 2, 3, dan contoh soalnya. Baik, sekian untuk kuliah saya pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Materinya sudah habis. Ya, silakan. Ya Pak, tadi kan katanya tipe 1 itu kan hanya bisa satu layer saja ya Pak untuk gas yang melekat itu Pak. Sedangkan yang 2 dan lain-lainnya itu kan sampai bisa numpuk lagi ya Pak selain layer 1. Ya itu dibedakan dari apanya ya Pak? Ini apa tipe bahannya atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ayu Nindya ya. Itu sebenarnya juga dulu sempat saya tanyakan juga ya, dan kemudian menjadi pertanyaan umum gitu ya. Cuma kalau kalian baca di bukunya Maron Lando, itu tidak ada jawaban yang memuaskan. Saya baca berkali-kali itu, saya tidak menemukan jawaban yang sedikit lebih baik ya. Apa perbedaan dari tipe 1 dan tipe selain 1 based on bukan hanya dari sisi matematisnya ya. Sementara yang dibahas di bukunya Maron Lando itu hanya dari sisi matematisnya saja. Tapi itu oke lah ya. Berarti kan kita perlu mencari referensi lain kan ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya. Sebenarnya referensi untuk adsorpsi itu risetnya sudah sangat luas sekali ya, sehingga penjelasan dari itu akhirnya bisa didapatkan secara mudah aksesnya. Nah, begini ya, secara umum ya di dunia ini tipe 1 itu sudah hampir jarang. Jadi kebanyakan adsorben ya di dunia ini itu hampir semuanya memiliki ranah pada tipe 2 dan tipe 5 seperti itu. Karena yang single layer ya, hanya membentuk single layer itu kan berarti mengindikasikan massa ataupun volume yang terabsorpsi itu rendah ya. Sehingga kalau untuk industri ya proses regenerasinya kan harus cepat gitu ya. Sekali digunakan, sekali terbentuk single molecular layer, ya sudah selesai, diregenerasi lagi itu kan sangat tidak efektif sekali begitu. Nah, kalau saya mengatakan perbedaan dari sisi bahan ya, ini nanti mungkin Ayu Nindya bisa memberikan masukan juga. Ya. Maka kalau yang sekitaran arang-arangan ya, circle-circlean, itu masuk pada tipe 2 dan sampai 5. Begitu ya. Penjelasannya kenapa? Karena material-material tersebut ya, dari sisi luas permukaan ya, itu sangat besar sekali. Sehingga yang mempengaruhi selain pada bahan itu adalah kondisi luas permukaannya. Semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar kemungkinan pula dia bisa membentuk double layer atau bahkan lebih gitu. Semakin tinggi, semakin kecil luas permukaannya, maka ya semakin kecil pula kemungkinannya untuk bisa mengadsorb sehingga membentuk lebih dari single layer. Nah, kalau kalian amati di bukunya Maron Lando, itu mencontohkan mika ya. Mika itu ada pada tipe 1.
Ya jelas ya kalau kita bandingkan antara mika dan karbon aktif itu performanya jauh berbeda. Ayo nih, dia tahu mika? Tahu Pak Fandi? Yang kayak gimana? Mika itu yang bening itu kan Pak? Itu kira-kira bisa mengabsorb ya? Bisa mungkin Pak. Tapi kan tidak Ya, ada lubang-lubangnya itu. Ya. Ya, itu kan secara makroskopis ya kan, kita tidak tahu secara mikroskopisnya seperti apa. Ya benar ya, mika itu ya seperti itu. Mungkin kalau kalian dulu sekolahnya belum pakai LCD begitu ya, yang masih pakai OHP begitu, ya sering mainkan mika ke tangan gitu, yang ada bulunya kan, bulunya bisa ketarik-tarik gitu. Jadi itu salah satu contoh yang dipaparkan dari sisi bahan ya. Ternyata salah contohnya adalah mika. Tapi selain itu ya, yang lain contohnya adalah karbon aktif itu masuk pada tipe 2-5. Nah, jadi kesimpulan dari jawaban saya itu bisa dilihat dari sisi bahan ya. Kemudian bahan tersebut itu sebenarnya merepresentasikan luas permukaannya. Luas permukaan kalau lebih jauh lagi itu bisa direpresentasikan dari bentuk permukaannya ya. Semakin mulus permukaan itu semakin kecil luas permukaan. Tapi semakin tidak mulus luas permukaan itu justru semakin besar luas permukaan. Ya contohnya kayak ya, jalan yang mulus sama jalan yang banyak berlubangnya. Otomatis peluang supaya batu itu bisa berada di atas air ya, air itu bisa berada di atas jalan tersebut kan kemungkinan besarnya itu adalah pada jalan berlubang ya. Seperti itulah absorben. Begitu Ayunin ya. Sudah paham Pak. Terima kasih Pak Fandi. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, kan yang tadi itu karbon aktif itu tadi kan yang bagus kan banyak porinya, itu maksudnya kan banyak luas permukaannya banyak Pak ya. Berarti Benar. ketika misalnya dilembutkan kemudian dibentuk kotak seperti briket itu kemampuan untuk menyerapnya itu menjadi berkurang Pak ya. Ya, tentu ya. Tentu seperti itu. Cuma begini ya. Kalau di dunia perkarbon aktifan itu, apalagi di dunia bisnis itu banyak sekali Saifuddin aplikasinya. Briket itu bukan digunakan untuk absorben. Briket itu digunakan untuk sumber energi. Makanya supaya mudah, sumber energi kan, briket itu kan biasanya digunakan untuk, kalau di Jepang ya, ataupun di negara-negara lain itu ya minimal untuk barbeque nih, waktu ada pesta barbeque begitu, kemudian ada alatnya ya, buat bakar-bakarnya itu ya supaya mudah dibentuk jadi bongkahan-bongkahan itu ya, biar nggak tumpah itu. Nah cuma kalau untuk fungsinya sendiri sebagai absorpsi ya, maka kita kesampingkan dulu tuh briket ya, karena briket sendiri kan beda fungsinya dengan absorpsi. Nah kalau diaplikasikan pada filter air pada proses AMDK, air minum dalam kemasan ya, bentuknya butiran-butiran powder ya. Benar. Jadi jawabannya lebih efektif untuk mengabsorb yang bentuknya powder. Cuma kenapa kok orang-orang itu sering dibentuk-bentuk, ada yang bentuknya seperti saya tadi batang begitu ya, ada yang bentuknya balok-balok kayak briket, yaitu untuk memudahkan mobilitasnya saja supaya gampang dibawa, kemudian estetiknya juga baik dan enak dilihat lah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, untuk sementara saya cukupkan dulu untuk materi pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat baik diri kalian ya, maupun diri saya terutama, dan semoga bisa menginspirasi kalian untuk bisa berbuat lebih ya dari materi ini, seperti itu. Saya mohon maaf bila terjadi salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.